Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ranto Channel. Oke teman-teman, hari ini kita mau reaction perkereta apian PT Inka ya teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita baca deskripsi dulu. Kereta cepat pesaing bus buatan Inka siap ekspansi, perusahaan kereta terbesar ke-5 dunia. Oke teman-teman, jangan lupa kunjungi channelnya Info ya teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Hai semuanya, mungkin selama ini ada yang berpikir, kenapa saya sering membahas tentang PT Inka? Ya, seperti terkesan overprone. Kalimat ini saya kutip dari beberapa komentar di video saya yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya akan kasih tahu ke teman-teman semuanya beberapa fakta kenapa saya sangat bangga kepada PT Inka. PT Inka adalah industri manufaktur satu-satunya milik Indonesia. Selama ini, banyak yang memandang sebelah mata hasil produk buatan Inka. Ya, saya rasa cukup bisa dimaklumi lah. Karena nama-nama perusahaan kereta besar seperti CRRC dari Cina, Aslom dari Jerman, Hitachi dari Jepang, seringkali berseliweran di telinga kita. Namun, mungkin banyak yang orang tidak tahu bahwa sebenarnya PT Inka adalah perusahaan raksasa. Kita harus bangga ya teman, karena punya PT Inka buatan dalam negeri ya. Oke. Bukan hanya di tingkat regional Asia Tenggara saja, tapi tingkat dunia. Berdasarkan data dari SCI Verkoch, sejak 2018, PT Inka sudah menempati peringkat kelima sebagai manufaktur sarana perkeretaapian penyedia kereta penumpang terbesar di dunia. Wah, sudah menempati ke-5 besar dunia ya teman-teman PT Inka. Dan CCI Verheer adalah sebuah perusahaan konsultan strategis yang berfokus pada industri perkeretaapian dan logistik internasional dari Hamburg, Jerman. Posisi pertama memang ditempati oleh CRRC Corporation Limited, yakni perusahaan kereta api dari Cina. Kemudian memang diikuti oleh Aslom sendiri. Emang tak bisa mengalahkan dari Cina ya teman. Dia nomor satu. Kemudian Siemens dari Jerman, setelahnya Bombardier Kanada, barulah PT Inka dari Indonesia yang berada di posisi kelima. Tapi tunggu. Memangnya atas dasar apa sih SCI Verheer menempatkan Inka di posisi kelima? Bukankah masih banyak perusahaan kereta yang lebih canggih daripada Inka? Ya, seperti Deutsche Bahn dari Belanda misalnya, SNCF Group dari Prancis, India Railways dari India, Japan Railway Corporation misalnya dari Jepang, dan lain-lain. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut sudah mampu memproduksi kereta dengan kecepatan 300 km per jam. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, SCI Verheer mengambil banyak parameter dari setiap penilaiannya. Misalnya nih, seperti kontrak yang didapat, strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan layanan, penilaian aset, riset pasar, dan analisis industri yang dilakukan. Kalau nggak salah itu PT Inka ada kerjasama di Kongo ya teman-teman. Kalau nggak salah. Coba kita ulas lagi. Oleh masing-masing perusahaan kereta. Jadi, parameternya bukan hanya satu, tapi banyak. Misalnya nih saya kasih contoh. Ada sebuah perusahaan kereta yang bisa memproduksi kereta canggih, namun hanya dipakai di dalam negeri, nggak bisa diekspor, atau nggak ada negara lain yang impor dari perusahaan itu, nilai yang kecil. Contoh realnya nih, misalnya, Japan Railway sudah mampu puluhan tahun yang lalu bisa membuat kereta canggih hingga kecepatan 300 km per jam, ya Shinkansen, dan sudah menandatangani kontrak dengan India sejak 2015. Tapi kontrak Shinkansen dari Jepang ya teman-teman. itu maju mundur gak jadi-jadi dan molor hingga 2022 baru ada kepastian kembali. Sedangkan di sisi lain, tanpa babi bu, 2019 Kongo datang ke Indonesia, 2020 Nah kan dia kerja sama PT Inka dengan negara Kongo ya.
menandatangani kontrak senilai 11 miliar US dollar atau sekitar 161,7 triliun. Ya, meskipun Inka tidak secanggih es Japan Railway, tapi jelas dong, ada 4 kategori yang saya sebutkan tadi seperti strategi perencanaan bisnis, penilaian perkembangan aset, riset pasar, dan analisis industri. Inka jauh lebih unggul. Mungkin hanya dalam pengembangan produk dan layanan, es Japan Railway lebih unggul. Ya karena mereka sudah mampu membuat kereta cepat. Seperti itu kan simpelnya. Seperti itu. Jadi di antara 4 kategori, Inka 3, es Japan Railway 1. Seperti itu dalam kasus tersebut. Dan fakta unik lainnya teman-teman, jangankan Jepang, Cina saja itu ketar-ketir bro kalau tender terbuka berhadapan dengan Inka. Tapi tanda petik ya, pengadaan kereta jenis DMU atau jenis elektrik metro. Ya seperti kereta komuter, LRT, dan kereta-kereta yang biasa. Itu kelasnya seperti itu. Kalau kereta cepat mah, ya Cina mulus, gak ada saingan. Orang Inka gak bisa buat, paling Cina jual sama Jepang aja, gak ada saingan lagi tuh. Tapi untuk kelas yang lain, yang Inka sudah bisa buat, Cina merinding kalau berhadapan langsung dengan Inka. Lah gimana? Kereta buatan Inka itu lebih murah daripada buatan Cina? Makanya, setiap kali tender, Cina selalu menggunakan cara tanam modal. Maksudnya nih, di sini Cina menawarkan ke negara lain yang sedang mengadakan pengadaan kereta, sekaligus memberikan pinjaman alias hutang. Nah, di sini pasti kalian mulai paham nih. Makanya, Inka kalah tender pas ada proyek di Sri Lanka. Ya, sebenarnya bukan kalah tender sih. Tapi yang benar itu, tendernya dibatalkan oleh Sri Lanka. Dan langsung China Development Bank ngasih pinjaman ke Sri Lanka untuk proyek kereta di negara itu. Ya, jadi gimana lagi dong? Inka gak bisa buat apa-apa kalau cara itu yang dipakai. Untuk mengatasi strategi Cina ini, Inka kan gak banyak modal seperti Cina nih. Makanya, Inka ingin mendirikan pabrik kereta di negara dengan pembelian yang banyak, serta kontrak yang puluhan tahun seperti di Kongo. Kongo kan pembeliannya tuh banyak tuh, dan kontraknya Wah, bisa mendirikan pabrik di Kongo ya PT Inka. Mantap kerjasama yang bagus. pun juga sampai 30 tahun, ya lumayan kan? Nah, tujuannya pastilah negara yang punya pabrik kereta nantinya akan mengutamakan kereta hasil dari negaranya sendiri. Ya, meskipun itu milik perusahaan dari negara lain. Misalnya nih, contohnya, ada orang buat pabrik mobil di Indonesia. Apakah kamu akan membeli mobil dari pabrikan negara lain? Pasti mengutamakan mobil hasil buatan dalam negeri, meskipun pabrik itu milik negara lain. Seperti itu kan? Nah, strategi ini dilakukan oleh Inka untuk mengatasi cara tanam duit Cina dalam persaingan ekspansi kereta. Di sisi lain, cara ini sangat bertolak belakang dengan Cina. Kita tahulah, Cina sih bisa mungkin produksi kereta dari negaranya. Karena jumlah tenaga kerja kan di Cina banyak banget. Mereka lebih bersedia mengeluarkan uang banyak asalkan produknya dari negara mereka. Dan mengenai modal untuk pembuatan pabrik, Inka sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi. Inka sudah punya Swiss yang sudah ready ngasih pinjaman modal ke Inka. Apalagi perusahaan kereta Swiss Stadler sudah resmi menjadi partner Inka. Waktu tender kereta di Kongo, Australia, dan New Zealand, sejak itu Inka sudah mendapatkan suntikan dari Swiss bro. Jangan salah. Nah, kalau sudah tahu nih, jangan anggap Inka perusahaan yang kaleng-kaleng levelnya hanya tingkat regional ASEAN lagi. Inka ini sebenarnya sudah level internasional bro. Cuman, karena literasi masyarakat kita ini yang sedikit, yang gak suka baca, jadi informasi ini ya banyak yang gak tahu. Padahal ini sudah sejak 2018. Bayangkan tuh, 2018. Waktu itu, hanya ada pabrik Inka yang luasnya 22,5 hektar di Madiun, sudah menjadi nomor 1 di ASEAN. Apalagi sekarang, sudah mempunyai pabrik baru yang luasnya 85 hektar di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya semakin terdepan lah kalau cuma level regional seperti ASEAN. Padahal kita tahu, Inka belum memproduksi kereta cepat atau masih dalam tahap pengembangan. Apalagi nanti 2025-2026, di saat kereta cepat hasil pengembangan Inka sudah selesai, maka Inka akan semakin tak terbendung lagi bro ekspansi ke negara lain, utamanya nih di benua Afrika dan Amerika Latin.
kita harus bangga ya teman-teman, karena ada kereta buatan Inka, buatan dalam negeri ya, yang sudah mendunia. Oke teman-teman, itulah tadi kita sudah reaction ya teman-teman di channelnya Info. Jangan lupa kunjungi channelnya Info, di sana banyak berita menarik di sekitarnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.